memikirkan sesuatu secara mendalam dan komprehensif dengan metode berpikir tertentu, Anda sudah atau sedang berfilsafat. Jadi setiap hari sebetulnya bisa jadi filosofi. Ya, dengan mudah. dengan mudah. Sekarang turun ke filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu kajian mendalam dan komprehensif juga untuk menemukan hakikat. Dan kebenaran pengetahuan. Kalau tadi kebenaran sesuatu, apa sampai? Sekarang kita pakai merek ilmu atau keilmuan. Seperti itu. Ya, kita cari hakikat dan kebenaran pengetahuan. Jadi filsafat ilmu itu filsafat yang berhubungan dengan eksistensi. Ada ilmu namanya tajwid. Kalau Anda berpikir mendalam dan komprehensif mengenai ilmu tajwid itu, Anda akan menanyakan sebetulnya hakikat ilmu tajwid itu apa? Ilmu tajwid yang sekarang ada itu benar atau tidak? Pertanyaan itu ada jawab sendiri, ada cari referensi. Oh, apa namanya? Ilmu tajwid itu apa? Tahu ada hakikatnya. Apakah pengetahuan Anda tentang hakikat itu harus didefinisikan sendiri oleh Anda? Tidak harus. Penting ada paham saja. Tidak semua orang paham harus mengatakan pemahaman kepada orang. Tapi dia juga bisa melakukannya. Dia bisa melakukannya. Itu termasuk pengetahuan mengenai proses procedural knowledge. Knowledge itu ada dua, ada psikologi, ada state of knowledge, ada procedural knowledge. Ada bisa menyatakan yang biasa, ada yang tidak bisa atau tidak perlu. Yang itu namanya procedural knowledge. Ada orang pandai main bola. Orang-orang menendang bola itu lurus saja, sekuat apapun. Nah ini orang pemain bola yang hebat. Dia menembak penyepak bola ke arah gawang, tapi sambil balik. Kipernya ini bola kesulitan. Kalau lihat kakinya lurus bola, tapi kelihatannya datangnya bisa simpel, tidak tertangkap. Itu orang punya kecakapan prosedural. Lalu kita tanya, kok bisa ini nyepak bola seperti ini? Tidak ada ceritanya, susah menjelaskan. Sangat sulit. Dan itu realitasnya. Jadi tidak semua realitas yang ada dapat dijelaskan secara naratif. Tidak semua realitas yang ada dapat dijelaskan secara naratif. Contoh lain sudah mudah. Anda kan salat. Salat itu apa? Dalam ilmu fikih disebut salat jalan, ibadah atau perbuatan. Muftadahatun, takbir, salat itu perbuatan yang diawali dengan ucapan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau Anda kritis, Anda mempertanyakan. Ada orang naik panggung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tentang tunjuk sana, tunjuk kiri, dia ngomong macam-macam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat bukan itu? Padahal saya pada yang takut saja. Nah itu dia. Maka saya bilang tidak semua fenomena dapat dijelaskan dengan takrif. Tadi itu bukan takrif, tadi itu deskripsi. Deskripsi untuk X boleh jadi berlaku untuk Y.
Jadi Zen, tadi itu deskripsi. Jadi apa dong sholat itu? Sholat itu kan konsep. Ada orang pernah melihat sholat? Ada tahu? Pernah lihat sholat belum? Lihat sholat. Lihat sholat? Tahu? Pernah? Oh. Tidak. Kalau bisa sholat lihat apa yang lihat? Ya kalau kita lihat di arah perbuatan orang yang sholat itu perbuatan orang yang sholat, perbuatan orang yang melakukan sembahyang sholat, tangan takbir dan sebagainya. Lalu dideskripsikan oleh para fuqaha. Ternyata deskripsi itu dijadikan definisi. Sekarang Anda lebih cerdasnya dengan saya. Cerdas. Cerdas kan? Mahasiswa saya semua harus cerdas. Siap. Tidak terseret-seret kan? Terseret-seret. Ya, kita lanjutkan saja. Kajian filsafat ilmu itu ada 3. Pertama, epistemology. Bahasa Indonesia-nya tidak ada. Ya epistemologi aja. Sudah ngaku itu. Kedua, axiology. Bahasa Indonesia-nya axiology. Ketiga, ontology. Bahasa Indonesia-nya ontologi. Dengan 3 unsur filsafat ilmu inilah Anda akan dituntut dalam memikirkan sesuatu yang Anda anggap sebagai variabel penelitian atau sebagai aspek penelitian. Nanti kalau sebuah judul, katakan judul jelas epistemologinya, jelas aksiologinya, jelas ontologinya, jadi judul. Kalau tidak, epistemologi ada, tapi aksiologi, ontologi tidak ada. Anda harus mundur, meskipun judul Anda keren. Judulnya keren. Dan bikin orang apa ya? Terkaget-kaget. Woi sih. Setelah dibuka ngaco. Kajian filosofis mengenai hakikat teori pengetahuan yang mencakup asal usul dari mana? Pengetahuan itu dari mana? Saya tadi mencontohkan dari tajwid. Kalau kita kaji secara epistemologis, kita akan bertanya asal muasalnya dari mana ya? Sumbernya, sumber kajian, kajian ilmiah yang dijadikan sandaran untuk tajwid itu apa? Misalnya ada Rattil Quran, Tartilan, itu bisa dijadikan basis epistemologi dan tajwid, ya kan? Ruang lingkupnya sampai apa? Seluas apa? Mana batas apa? Kebenaran sebuah pengetahuan harus jelas asal muasalnya, jelas sumbernya, jelas ruang lingkupnya. Kalau tidak jelas butuhnya, artinya secara epistemologis pengetahuan yang Anda peroleh itu tidak valid. Nah ini saya bicara praktis dari keagamaan mengenai pendidikan, seperti halnya teori psikologi dapat dijadikan sebagai landasan epistemologi dalam ilmu pendidikan, termasuk pendidikan agama. Saya pahami tidak? Dengan mudah ya. Saya membuatnya tidak berbelit-belit. Kalau Anda baca sendiri ada 5 halaman ini, bahasa Inggris lah. Oh sini orang, aku nggak pintar sih aja. Tampak isinya, oh ini rupanya orang mau ke seluruh ini kok pergi ke Kosambi dulu. Itu memang adat
dalam bahasa Inggris saja begitu. Oh, mau dalam bahasa Inggris sama dengan terjemahan Inggris atau Belanda, Prancis, terjemahan ada. Anda kalau membaca terjemahan harus kritis. Sering terjadi ada terjemahan yang mungkin dari buku aslinya, terjemahan Indonesia-nya susah dimahami, pasti ada salah. Ternyata setelah saya lihat aslinya bukan begitu. Malah melintang dalam melakukan budaya kita, dokter lagi. Ini epistemologi ya. Kita lanjutkan. Aksiologi. Aksiologi itu kajian filosofis untuk mencari jawaban minimal 2 pertanyaan. Masih ada pertanyaan lain, tapi menurut saya tidak begitu penting. Sudah tercakup dalam 2 pertanyaan. Untuk apa dan atau siapa hakikat manfaat yang terkandung dalam pengetahuan tertentu. Ilmu tajwid untuk apa? Jelas kan? Siapa pemakai atau usernya? Ya, orang yang belajar baca buku. Jelas. Yang kedua, menjawab pertanyaan bagaimana cara manusia menggunakan ilmunya agar memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan tersebut. Tapi untuk memastikan hakikat ilmu tajwid itu manfaatnya untuk manusia. Sekarang caranya supaya orang memahami ilmu tajwid, ya belajar. Dan kebetulan di belajar ada menghafal, ya, memorizing, ada yang menghafal rumus-rumus tadi, ada yang tidak menghafal rumus tadi, tapi dia langsung membaca. Yang dia tahu ada dengan langsung aja. Supaya tidak terlalu lama belajar baca ulang. Nah, itu aksiologi. Sekarang ontologi. Dan ontologi ini berhubungan dengan penentuan mufrad atau jamaknya benda. Tunggal atau jamaknya benda. Benda yang Anda akan teliti. Benda, fenomena, kejadian, orang, institusi itu sebutnya benda saja. Tunggalkan atau jamak. Lihat ada kembang, oh banyak. Ada kembang, ada mawar, ada melati, ada sinar malam, ada bunga pantai. Oh bunga itu banyak. Nah itu pemikiran filosofis kuantitatif. Anda pun nanti kalau Anda melihat fenomena di sekolah, waktu Anda melihat, Anda harus tahu ontologi. Tentang siswa yang akan atau sedang belajar sesuatu. Ada banyak siswa yang tua, ada 2 macam, laki-laki perempuan. Satu, mereka di madrasah Sanawiyah. Sebagian dari mereka dari SD, sebagian lainnya itu kuantitas. Kualitasnya bunga itu ada yang harum, ada yang tidak. Kita nggak bisa pisahkan. Secara kuantitatif bunga itu A, B, C, D. Secara kualitatif hanya A dan B. Misalnya melati dan sedang malam. Bisa pahamnya? Iya. Nanti ada reka-reka saja dimasukkan ke pemikiran metodologis Anda.
kesimpulan, filsafat ilmu dengan metodologi penelitian itu berhubungan erat. Alasannya, di satu sisi filsafat ilmu mengkaji secara mendalam dan komprehensif untuk menemukan hakikat dan kebenaran ilmiah sebuah pengetahuan, sedang di sisi lain metodologi penelitian merupakan prosedur ilmiah untuk menyelidiki, menginvestigasi, sekaligus menguji kebenaran ilmiah pengetahuan. Ada orang bertanya, kalau sudah diteliti, landasan filosofisnya sudah benar, baik itu epistemologi dan aksiologinya maupun ontologinya sudah oke. Pastinya kita akan menemukan kebenaran hakikat sesuatu. Hakikat sesuatu itu X, benar nggak X? Itu ada maksud. Hakikat sesuatu itu kucing, benar nggak kucing? Adakah jaminan kalau kita sudah memenuhi epistemologi, aksiologi dan ontologi? Menurut Anda, cek. Ayo dong. Berpendapat saya apa saja lah saya mendengar. Saya mendengar dulu. Setelah Anda memastikan kualitas epistemologi, kualitas ontologi, dan kualitas aksiologi sesuatu atau benda, apakah Anda akan menemukan hakikat benda itu sesungguhnya? Belum. Alasannya? Alasannya kan karena jalan menuju itu kan diperlukan metode penelitian. Artinya itu harus ada parameternya yang jelas gitu. Ya sudah jelas parameter segala macam itu adanya di metodologi. Iya. Tidak, dua-duanya sudah nyambung. Metodologi dan filsafat ilmu, metodologi penelitian dan pembelajaran misalnya sudah betul dan sudah nyambung dengan epistemologi yang diperlukan. Sudah ada dari Quran, sudah ada dari psikologi, sudah ada teori psikologi. Itu kan jadi epistemologi, jadi epistemologi dan sudah jelas batasnya. Tapi secara aksiologi jelas untuk anak-anak sekolah, untuk jurusan sekolah, untuk kelas. Secara ontologinya itu begini, terang benderang kuantitas dan kualitasnya. Jadi kira-kira saja. Ini kuantitas sekian laki-laki, sekian perempuan, atau sekian dari MI, sekian dari SD. Gitu. Bisakah Anda menemukan kebenaran hakiki dari suatu peristiwa atau benda atau apapun setelah Anda memenuhi syarat-syarat tadi? Bisa. Kalau menurut saya sih Prof, kalau mungkin kalau secara hakiki mah belum ya Prof ya. Tapi kalau misalkan secara hasil dari penelitian itu sudah dapat dikatakan bahwa sesuatu itu adalah benar. Kenapa? Karena sudah memenuhi seluruh hal-hal yang harus ada untuk membuktikan benda tersebut, tapi belum tentu hakiki, tapi sudah dipastikan kebenarannya. Itu pun disesuaikan dengan konteksnya juga Prof. Jadi tidak semua contoh ketika kita meneliti hasilnya sudah terbukti kebenarannya berdasarkan tuntutan ini. Nah, tapi belum tentu juga Prof bahwa apa yang kita tapi kalau saya S1 tuh Prof, jadi waktu dulu itu tuh sudah bisa dipastikan juga contoh misalkan saya meneliti tentang keterampilan komunikasi ya Prof. Ya. Nah kemudian saya itu sudah betul metodenya dari mulai epistemologi, aksiologi itu benar sudah sesuai. Nah maka yang hasil yang saya dapatkan itu sudah bisa digunakan oleh yang lain juga Prof. Karena parameternya atau blueprintnya itu sudah betul. Yang ditanya
bukan soal orang lain menggunakan atau tidak. Itu saja. Betulkah Anda akan mencapai kebenaran hati di sebuah pengetahuan yang ada sebuah fenomena? Katakan misalnya MTS, alhamdulillah bagus, unggul. Kebenaran ini kebenaran universal, Prof. Kalau menurut saya misalnya ini ya, kalau penelitian itu udah sampai pada titik ini memenuhi semua unsur yang ada, itu bisa dikatakan menemukan kebenaran hakiki. Sampai suatu saat ada penelitian lain yang menemukan sesuatu yang baru. Mungkin seperti itu. Atau mengoreksi penelitian itu gitu. Tidak hakiki. Tidak hakiki ya. Mungkin benar tapi nggak hakiki ya gitu. Filsafat itu harus hakiki. Harus hakiki. Keyakinannya filsafat kuncinya sih itu kata hakiki itu pernah dilepaskan. Bukan filsafat kalau hakiki. Ya kalau kebenaran yang hakiki, kesalahan yang hakiki. Nah, Jadi walaupun orang pokoknya hakiki yang sesungguhnya. ya yang sesungguhnya ya seperti yang tadi saya ungkapkan, mungkin sampai di mana penelitian itu berakhir dan diterima. Tapi ketika ada penelitian baru yang menemukan sesuatu atau mengoreksi penelitian ini, itu bisa jadi yang baru ini yang hakiki gitu. Kan tingkat apa sih namanya, hakiki itu kan batas kemampuan manusia yang terbatas gitu ya. Manusia bisa memaknai ini tuh hakiki loh, aktu gitu ya, hasil penelitian A. Tapi kan pengetahuan itu berkembang gitu, tingkat kecerdasan manusia juga berkembang. Nah, setelah penelitian-penelitian berikutnya ditemukan sesuatu yang baru, menyempurnakan penelitian ini misalnya gitu ya, penelitian B menyempurnakan penelitian A, itu bisa juga dikatakan hakiki pada saat ini gitu. Ya, bagus. Mungkin seperti itu. Ya, bagus. Jadi tingkat hakiki itu kondisional dan kontekstual. Jadi kebenaran yang hakiki itu kebenaran yang sebetulnya nisbi karena bergantung pada konteks. Karena dia harus mengetahui hal kontekstual. Ini kebenaran kontekstual. Benar saat ini di sini, belum tentu benar saat yang lain di sana. Tapi itu sudah disebut kebenaran hakiki, kebenaran filsafat. Karena dia sudah memenuhi konteks yang berbeda. Terus ada pertanyaan? Izin, Prof. Ya. Apakah yang dimaksud dengan kebenaran hakiki itu adalah hukum? Apa? Kebenaran hakiki yang dimaksud itu adalah hukum. Bukan. Bukan. Tidak ada urusannya dengan hukum. Nah, yang pernah saya baca itu kan ada fakta, ada data, kemudian ada Bukan kajian filsafat itu, kajian kriminologi itu. Bukan sana. Memang ada filsafat hukum, tapi tidak sejauh itu. Bukan kebenaran sama dengan hukum. Itu kebenaran legal formal, bukan filosofis. Tapi kebenaran legal formal, yuridis formal. Dan itu bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lain, kebenaran seperti itu. Karena hukum landasannya kan pasal dan ayat. Hukum itu landasannya benar dan salahnya pada pasal, ayat, pasal, ayat, junto sudah maksud. Kebenaran yang disepakati oleh dan dari satu. Ada lagi? Saya merasa perlu mendorong Anda memahami epistemologi, aksiologi, dan ontologi, aspek atau variabel yang Anda teliti supaya Anda tidak terjebak oleh
judul. Bahaya kayak orang judul. Judulnya keren. Aduh. Judulnya Alif Batasan. Isinya Jim Harford. Gimana ceritanya? Alif Batasan. Isinya Jim Harford. Latar belakangnya Jim Harford. Kerangka berpikirnya Jim Harford. Simpulannya pasti Jim Harford. Padahal judulnya Batasan. Batasan. Berarti dia tidak sama. Itu ada yang upaya yang tidak relevan masukkan, yang relevan pernah dilupakan. Karena kita itu harus fokus, spesifik, eksplisit, fokus, spesifik, eksplisit. Supaya tidak tumpang tindih dengan penelitian lainnya. Jangan mengulang-ulang orang yang diteliti orang. Fokus pada satu titik tujuan. Ada eksplisit, khas. Meskipun khasnya mungkin tidak mutlak ya, tapi ada tanda-tanda bahwa penelitian adalah khas. Dan bermanfaat, signifikan, memiliki signifikansi. Bagaimana caranya supaya begitu penelitiannya? Ya caranya kita harus berpikir cair mengalir, menulis cair mengalir, menentukan variabel satu kali berdua cair mengalir untuk raut, tapi lebih 1, 2, 3, 1, 2. Kalau Anda meneliti tentang hubungan A dengan B, Anda hanya wajib meneliti A dengan B. Mungkin perlu meneliti orang di balik A dan B sebagai penguat eksistensi A dan B. Tapi bukan fokus tetap A dan B. Latar belakangnya tentang A dan B. Research problemnya pun permasalahan utamanya pun A dan B. Nanti ada pustakanya, teori, dalil, konsep A, teori, dalil, konsep B. Tidak ada C. Tidak ada belajar. Akan menjadi aja program segala ditulis bagi dia kebenaran itu biasa itu. Mahasiswa S3 masih banyak yang begitu. Supaya sepintar jadi guna ngobrol segala ditulis kan. Bukan pintar yang begitu itu, justru sebaliknya bohong. Masa kalau dokter bohong? Anda paham betul landasan filosofi seperti ini, insya Allah Anda tidak tersesat. Sekali lagi Anda tidak disarankan untuk menguasai filsafat. Paham saja lah, khususnya kalau berjalan ilmu. Dan sederhana saja mungkin. Tapi kalau Anda baca sendiri, waduh, tidak tepat, hesek. Orang nulis kajian-kajian filsafat itu paling pusing, makanya saya nggak suka dengan filsafat. Suka untuk nanti dia mamu coba saya dipelajari hasilnya kita juga satu dan dua supaya Anda tidak terjebak oleh hal nafsu judul ya, supaya Anda tidak terjebak oleh judul yang absurd,
common sense dan common sense. Oh ya sih. Bisa nggak? Sininya nggak kelihatan. Oh ya. Supaya Anda tidak terjebak oleh pesona judul Meja yang absurd dan mejanya geser. bersifat nonsens. Absurd itu luar biasa aneh. Luar biasa aneh. Bukan sekedar aneh, bukan aneh sekali. Luar biasa aneh. Konyol. Absurd konyol. Konyol, kasarnya konyol. Dan common sense itu pengetahuan yang sudah umum diketahui orang banyak. Orang sudah tahu 1 tambah 1 2. Ya, untuk apa lagi gitu? Nah itu dimaksud dengan common sense. Common sense ya pengetahuan yang sudah diketahui orang, kebenaran atau kesalahannya. Saya ambil contoh yang absurd. Anda belajar tauhid, Anda belajar alam, Anda belajar tasawuf kita ya, zuhud segala macam. Di beberapa kitab atau buku dikatakan bahwa orang muslim beriman, bertakwa dan banyak amal saleh, sudah mengamal jariah, masjid, sekolah, sebagainya, sudah pergi haji dan umroh dan lain-lain. Pokoknya dia orang saleh. Kita ambil saleh. Beramal jariah tidak akan mendapat siksa, malaikat akan melupakan ada di dunia. Jadi muslim yang mukmin dan gemar beramal saleh tidak akan siksa. Itu ditanya-tanyakan sama malaikat. Itu dalam buku. Dan itu bisa Anda jadikan landasan epistemologi di situ, ya. Karena ada teori dan konsep yang berupa ada wacana, bukan teori, ada konsep dan wacana. Lalu Anda membuat penelitian, keren judulnya. Dampak amal saleh Sisa kubur. Terhadap keselamatan di alam kubur. Dampak amal saleh terhadap keselamatan di alam kubur. Nah itu absurd itu. Meskipun ada epistemologinya ya. Epistemologi ada itu. Aladiar. Ada epistemologinya. Kan ada hadis juga. Terlepas dari soal hadis itu sahih atau tidak sahih, pokoknya ada. Epistemologis Qur'ani juga ada. Banyak kan orang yang beramal saleh akan mendapat kenikmatan di akhirat. Epistemologi tadi itu benar. Tetapi ketika hendak diterapkan dalam penelitian, macet. Kenapa? Karena terlalu banyak hal-hal yang mustahil yang bisa diteliti. Menentukan lokusnya. Apa kita mau mengukur umurnya? Assalamualaikum Haji Fulan. Sebelum meninggal Pak Haji meninggalkan jariah apa? Masjid hoi. Dia masjid. Ini Pak Haji itu cari teguran ke malaikat. Ah, imam itu nawe.
bulan. Apa begitu? Asal menginspirasi. Ada banyak contoh. JKI susah. Nah, ini seperti tidak absurd. Sholat sunnah duha dan dampaknya terhadap rezeki ya. Iya, Rizky. Absurd juga itu. Iya. Nah, dasarnya kan hanya dari hadis-hadis. Kalau terhadap kesehatan itu bisa. Apa itu? Misalnya ada apa dampak sholat terhadap kesehatan itu kan dari segi medisnya ada. Gitu. Tapi kalau misalnya dampak sholat duha terhadap rezeki agak Jauh. susah. Meskipun ada hadisnya. Iya. Nah, itu secara psikologis kan tidak ada masalah sebetulnya. Tapi absurd. Dan common sense ini yang paling sering menjebak kita saat kita menentukan dulu. Benar dulunya, tapi kata common sense dinyatakan tidak baik. Dan meneliti misalnya dampak makan terhadap rasa kenyang. Yang mudah saja. Apa perlunya ada meneliti itu? Tidak harus diteliti, orang kan sudah tahu dampak makan terhadap rasa kenyang. Jadi jangan itu jadi itu terlampau mencolok ya. Ada yang sangat tidak mencolok. Seperti tidak benar aja, padahal common sense. Pembelajaran bahasa Arab dan dampaknya terhadap baca tulis Al-Quran. Ada meneliti pembelajaran bahasa Arab, ada meneliti hasil pembelajaran bahasa Arab, ada meneliti dampaknya berupa kemampuan baca tulis Al-Quran. Sudah lengkap. Menurut aku common sense tidak? Common sense tidak? Karena semua orang bertahu kan seperti itu hasilnya. Coba ada yang belakang, common sense tidak? Saya enggak. Ya, saya bahkan saya bilang tadi Iya. sangat tipis beda. Sekarang ada bukaan ada tertukar saya. Common sense apa bukan? Common sense. Apa? Common sense bukan? Ragu kan? Ragu, karena kan dampak pembelajaran itu dampak. Pembelajaran bahasa Arab dan dampaknya terhadap kemampuan baca tulis Quran. Belum tentu belajar bahasa Arab mampu baca tulis. Dibilang Tidak common sense. tapi tetap ada dampaknya. Itu kan kalau misalnya hasil kan disesuaikan dengan tingkat intelijensi anak-anaknya. Tapi Ada tetap yang ada bisa, dampaknya ada yang gitu. Tidak common sense. Tadi ada yang bilang tidak semua orang belajar bahasa Arab tidak bisa Iya. baca tulis. Tak aneh. Banyak yang belajar. Kalau nggak baca Tunggu dulu, ya terus. Karena kan tidak, ya itu intelijensi anak itu kan berbeda. Jadi ada yang bisa cepat, ada yang lambat. iya. Tapi masih Jadi ada penelitiannya, dampaknya. ya meskipun ada dampak. Jadi orang ragu. Kita tidak bicara cerdas dan tidak Iya. cerdas. Dampaknya Kita ada bicara kan? pembelajaran Oh, bahasa Arab. Nanti akan ada dampaknya. Kalau nggak ada yang tinggi, ada yang rendah, Iya. ada yang Oh, sedang, iya, iya. tergantung hasil. Hasil. Oke. Pertanyaan saya, benarkah judul itu kalau kita bunyikan pembelajaran bahasa Arab dan dampaknya terhadap kemampuan baca tulis Quran? Tidak. Harusnya Kecuali common sense, common sense. Iya, Mas. Coba alasannya apa? Bukan common sense. Alasannya sesuatu yang sudah umum bisa diprediksi, diketahui oleh hampir semua orang. Karena
dengan belajar bahasa Arab itu sudah bisa dipastikan berpengaruh sekali terhadap kemampuan baca Al-Quran. Ada dampaknya. Terlalu universal. Pertanyaan saya, Berarti itu common sense kah? Atau Tidak. bukan? common sense Bukan. bukan Bukan common sense. Bukan. Astagfirullah. Mari kita istighfar. Astagfirullah. Obat, Pak. Kayaknya Hadap lagi. Yang judul itu sudah diketahui, maksudnya ada dampaknya, ada tinggi rendah gitu loh. Itu orang udah tahu gitu, maksudnya itu kan misalnya. Berarti dampak mata terhadap kekencangan pastilah dia. Pasti. Dan tidak perlu diteliti. Itu pun sama tadi. Oh iya. Iya, common sense. Makanya bilang astagfirullah. Agak terjebak dengan Common sense itu pengetahuan yang sudah umum diketahui orang. tapi itu menjadi absurd untuk sebuah judul. Mungkin juga. Mungkin juga. Dapat siang terhadap ngantuk. Ada banyak judul sepertinya bukan common sense, tapi Iya. ternyata common sense. Tidak seperti tadi. Iya. Orang lalu mengatakan pada anaknya, ngaji belajar bahasa Arab supaya baca tulisnya bagus. Bagus. Tapi jadi pedoman orang. Kalau orang sudah belajar bahasa Arab, pastilah bisa baca tulis Quran. Karena sama-sama Arab. Nah, mungkin meleset lagi, maka orang tua mendorong anaknya supaya banyak belajar bahasa Arab. Tapi itu common sense yang tidak bisa diteliti atau tidak perlu diteliti. Apa perlunya? Tidak diteliti juga orang sudah tahu. Nah, itu yang dimaksud dengan common sense. Tidak diteliti pun orang sudah tahu, itu namanya Common Nah, saya sudah bilang menjadi mahasiswa saya harus lebih cerdas. Kalau tidak nanti Anda terseret-seret. Dan sudah jelas ya? Saya bukan guru besar dunia. Saya kesini hanya diundang. Anda ngeliat ya? Baik, bisik tidak mengerti padahal tenang. Saya lihat ini. Buka HP Anda. Buka HP. Masuk ke Google. Saya harus memastikan Anda tidak kapten. Saya harus memastikan Anda tidak kapten. Bukan Google, cari Muhyiddin Syah, lalu klik. Psikologi belajar langsung oper perpusnas kok ini konsepsi ini Anda dapat mencari saya di Google untuk keperluan misalnya mencari informasi mengenai buku, mengenai perpustakaan nasional, mengenai perpustakaan daerah, mengenai kampus, mengenai blog, mengenai website, apa lagi? Yang dalam website atau blog atau jurnal atau apapun namanya di Google itu yang melibatkan nama saya, Anda akan menemukan di Google. Cerdas Google itu. Kita nyawa ya. Oleh karena itu jumlah entry terisi ya, entry yang dapat Anda lihat kalau di laptop kelihatan cukup
bukan hanya 1.000 2.000, puluhan ribu, bukan ratusan ribu. Anda tidak perlu menelusuri yang ratusan ribu satu-satu. Saya pada tulisan Muhyiddin Software, wah sampai timur ya. Lihat saja apa yang ada perbulan tentang belajar. Oh ini tentang belajar, oh ini tentang belajar. Ini tentang psikologi, klik. Oh tentang Google sekarang, klik. Tentang judul. Ya. Iya. Masih terngiang-ngiang. Saya sudah searching. Timer juga ada. Tinggal disintasi. Istighfar, Pak. Sekarang ini zaman muda, transparan. Kalau Anda mau tahu dosen atau peneliti atau politisi atau petinggi, siapa dia, apa pekerjaannya, eksisnya seperti apa, Anda bukan. Tulis nama orang, Anda tak tahu. Anda tidak perlu bertanya satu persatu, program itu apa, siapa orang Anda tahu. Bukunya Prof itu apa? Tidak perlu. Penelitian Prof itu apa? Tidak perlu. Lihat Google. Tiap hari kalau perlu Anda untuk mengetahui seorang politisi yang mencalonkan diri menjadi calon presiden, misalnya. Lihat aja gitu. Iya. Seorang guru besar yang sangat terkenal. Lihat di Google. Kalau di barat orang begitu ketemu, oh Mr. Shah, I know you. Loh, know you dari mana saudara kamu tahu? I found you from the Google searching. I was searching your name on Google. You wrote the book of. You wrote the book of. You have ever been to. You have ever been in. Tahu semua. Bahkan yang saya belum pernah baca, saya belum pernah tahu, dia sudah tahu duluan. Nah, orang ini, saya kok semacam itu kan? Aing lu bawa mana tanya? Saya ini Google itu. Belum ada dengan ciptaan. Sekarang dia ada sesama akademisi bicara, nggak perlu cerita, kita mereka tahu. Begitu ada kabar kita mau datang ke Universitas X, Profesor A, Profesor B, tahu lah dia itu. Jadi tidak datang-datang nggak nanya macam. Saya juga kaget, saya jadi belajar dari mereka. Saya mau ketemu Profesor Anu ya dia tanya, gila ini, dulu di sini, sekarang takut. Jadi jangan tahu gampang. Saya udah singkat baik. Dicanggap getek. Yang kedua cari Muhyiddin Syah official. Sudah subscribe semua. Nanti saya ceritakan. Masuk Muhyiddin Syah official, klik video. Ada tuh. Buka semuanya. Kalau nggak diklik video, yang keluar belum tentu dari channel ini. Meskipun Muhyiddin Syah. Oh gitu. Sebab di samping video saya ada di channel saya, video-video lain juga ada di channel orang dan banyak jumlah. Nanti saya beritahu. Yang humor Medan itu Ya, humor Medan juga kan? nggak tahu. Background atau study background. Tapi yang paling lazim background to study. Artinya latar belakang penelitian. Dalam bahasa Arab disebut Muqaddim.
Nah, khalfiyatul Bahas. bahas. Bukan khalfiyatul masalah. Pembahasan. Latar belakang penelitian tiara fenomena masalah ya yang melatar belakang penelitian Anda. Permasalahan fenomena kejadian yang melatar belakang penelitian Anda, bukan melatar belakang masalah Anda. Ya, catat saya baik-baik. Ada banyak istilah yang keliru. Anda jangan ada keliru dan jadilah contoh yang baik. Latar belakang penelitian. Nanti ada berlaku saya pendek-pendek. Secara fenomenologis apa? Secara fenomenologis, lokus penelitian Anda itu ada apa? Ada kejadian apa? Ini masalah yang melatar belakang. Kalau latar belakang masalah, ya kan? Kemungkinan orang akan memahami masalah yang dijadikan latar belakang lebih detail. Saya tidak tahu juga. Contohnya tadi itu cuma dengan kebun cabai. Anda akan berlatih menentukan, menceritakan, menarasikan secara singkat fenomena yang ada di kampus. Lalu diverifikasi oleh latar belakang teoretis. Latar belakang teoretis bukan berarti hanya teori. Isinya itu sekedar nama. Isinya teori dari konsep bahkan peraturan yang tentang itu namanya latar belakang teoris harus dipadukan dengan sehingga nanti memunculkan research problem masalah utama. Oh kalau begitu ini dari situ ada bergerak lebih maju, lebih progresif karena Anda sudah tahu persoalan. Research problemnya sudah ditahu. Ini nanti tinggal Anda telusuri saja. Kalau di breakdown, ada berapa pertanyaan yang muncul dari research problem. Research problem terbentuk oleh narasi latar fenomenolis yang ditahkik dengan latar teoretis. Nanti akan muncul masalah besar itu Anda jadikan modal untuk membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian di breakdown bisa menjadi 3, 4, 5 mungkin sampai 10 bergantung pada kerumitan penelitian Anda. Saya ajak Anda berpikir logis, saya mengalir, tertib supaya Anda tidak lelah terjadi. Mungkin disertasi banyak lolos sekali ini cari apa sih? Cari ini, ngapain dicari apa urusannya dengan disertasi kamu? Ya tapi ini kan penting, mana yang penting cek air mantap. Apa urusannya? Anda itu meliti ABC kok. Mau orang wah itu banyak yang begitu. Itu orang tersesat gitu. Kalau kita datang dilihat masih aja baru kadang-kadang kok. Itu sudah saya kena pusing saya. Saya hanya bisa berdoa. Allahumma hifromi. Mojok terus. Kacau. Saya beritahu dosen orang itu. Kok bisa ya? Ada 3-4 tahun yang lalu. Mereka doang. Tahu mereka doang. Tanya dong tetangga sini. Memaksakan diri. Mereka doang. Jadi peneliti itu sebetulnya meskipun
sulit dan mengandung masalah itu biasa saja. Peneliti itu memang mencari masalah, lalu kita pecahkan masalah. Masa peneliti mau diam-diam saja enak? Bukan. Peneliti itu kan ijtihad. Ijtihad itu kan kerja keras, ya, mengerahkan tenaga rasa, tenaga pikiran, ijtihad. Bahkan mungkin juga kekayaan, ijtihad. Jadi maksud itu sama dengan ijtihad. Supaya jelas lah. Ini ada orang kampung ngajar di sini pakai Permanen. Situ kumaha itu. Pakai pertalite. Orang kampung. Padahal saya juga orang kampung. Allah. Nggak bisa. Ditimpa. Makanya saya sekarang dikasih dulu ya, whiteboard Pak. Karena ada pertanyaan. Iya. Bisa ditimpa. Bahsun sama dengan ijtihadun. Bahsun itu penelitian. Penelitian itu kan penelitian ijtihad. Kenapa? Karena orang berijtihad itu pasti meneliti. Gak mungkin Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi tidak meneliti sampai mereka membuat karya besar sampai sekarang. Mereka melakukan penelitian. Tidak harus di lapangan, biasa saja penelitian buku, kitab. Penelitian juga kan. Nah, ini harus ada hasilnya. Namanya intajul bahas. Ini intajul ijtihad. Ada intajul ijtihad, bisa juga muntijul ijtihad, produk bahasa kita. Ada bahsul, ada penelitian, ada produk penelitian. Sama ijtihad, ada produk ijtihad berupa buku, album, muwatta, segala macam itu, ya kan? Nah itu produk penelitian itu yang dilakukan untuk berijtihad. Nah, dua-duanya menjadi berfungsi sama, merupakan ilmu yuntafa'u bi. Produk al-bahs ilmu yuntafa'u bi, produk ijtihad juga ilmu yuntafa'u. Jadi muaranya ialah ilmu yuntafa'u, pengetahuan yang bermanfaat. Hasil penelitian Anda itu menjadi pengetahuan yang bermanfaat, bukan hanya bagi Anda, melainkan juga bagi lingkungan Anda. Begitu cara berpikirnya. Jadi penelitian itu bukan hanya sekarang, sudah beratus-ratus tahun yang lalu kan. Apa menyebutnya istirahat? Karena bahsun itu bukan upaya salah-salah. Karena dia bermakna istirahat, maka kemungkinan ada kesulitan. Biasa salah-salah, ada hambatan. Jadi jangan berpikir karena sudah saya katakan penelitian itu asal cair mengalir, tidak juga. Kita tetap memerlukan energi, tidak bisa sembarangan. Epistemologi dia, aksiologi dia, patologi dia, kesesuaian antara hasil penelitian dan produk penelitian juga dia. Kalau penelitiannya tentang ABC, produk penelitiannya untuk ABC atau tentang